Perkenalkan, nama saya Olivia Devi Azhara. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok saya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil analisis data menggunakan uji ANOVA. Mari langsung saja kita simak penjelasan pertama mengenai latar belakang dan juga teori dasar ANOVA yang akan disampaikan oleh Jadi, uji ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari 3 atau lebih kelompok data secara sekaligus. Tujuan dilakukannya uji ANOVA adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, uji ANOVA terdiri dari dua jenis, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu one-way ANOVA. Jadi, one-way ANOVA atau ANOVA satu arah adalah jenis uji ANOVA yang paling dasar. Uji ini digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok variabel dependen berdasarkan satu variabel independen yang bersifat kategoris. Nah, contoh sederhananya dalam dunia pendidikan adalah seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas 3 metode mengajar yang berbeda. Di antaranya terdapat metode ceramah, metode diskusi, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Di sini saya sudah mendapatkan studi kasusnya, yaitu manajer pemasaran melakukan training untuk para sales. Manajer tersebut menggunakan variasi waktu dalam melakukan training, yaitu 3 hari, 4 hari, 5 hari untuk mengetahui waktu training yang paling efektif. Pada setiap sesi training diadakan tes untuk mengetahui peningkatan skill setiap sales. Berikut ini nilai tes para sales selama training. Berdasarkan data tersebut, ini akan diuji one-way ANOVA. Karena studi kasusnya menjelaskan masa training, namun mencari kinerja dari beberapa hari tersebut mana yang lebih efektif. Bisa dilihat di sini kita memiliki 3 variabel dependen, yaitu 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Sehingga kita melakukan uji ANOVA. Jikalau hanya ada 2 variabel dependen, misalnya 3 hari dan 4 hari, kita melakukan summary test atau uji T. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA, data ini harus dipastikan berdistribusi normal, yaitu dengan cara kita melakukan uji normalitas. Langsung saja kita ke SPSS, kita ke variabel view, kita tulis 3 variabel dependen ini. Karena data kita ini menggunakan desimal, berjumlah 2 angka di belakang koma, kita menggunakan 2 desimal. Lalu kita ke measure, karena data kita menggunakan angka, kita ubah menjadi scale semuanya. Kita ke data view. Nah, ini kita copy dan paste di SPSS. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, langsung saja kita melakukan uji normalitas. Ini kita besarkan terlebih dahulu. Kita klik analyze, descriptive statistik, lalu explode. Nah, ini 3 variabel ini kita pindahkan ke kotak dependent list semuanya. Lalu kita klik plots, kita centang normality, plots with S, continue, oke. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Shapiro wheel, karena jumlah sampel kurang dari 50, maka diperolehlah nilai signifikansi pada kelompok hari 1 sebesar 0,769, hari kedua sebesar 0,541, dan hari ketiga sebesar 0,633. Karena seluruhnya signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada masing-masing kelompok yaitu berdistribusi normal. Nah, di bagian tabel ini bisa kita lihat uji homogenitasnya. Tabel Test of Homogeneity of Variance. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai signifikasi lebih besar dibanding 0,05, maka varians antar kelompok data adalah sama atau homogen. Jika nilai signifikasi lebih kecil dibanding 0,05, maka varians antar kelompok data adalah tidak sama atau tidak homogen. Lalu, berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,994. Karena nilai signifikasi 0,994 lebih besar dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok data adalah sama atau homogen. Selanjutnya, kita ke analisis Pohock test. Untuk langkah yang pertama, kita klik analyze, pilih comparements, pilih yang one-way ANOVA, kita pilih yang Pohock. Nah, karena kita sudah memenuhi asumsi variansi atau homogenitas, kita centangnya oke. Selanjutnya, pilih yang continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul tabel Pohock test. Di sini kita bisa membandingkan terperinci seperti 3 sama 4 hari, 3 hari sama 5 hari, dan seterusnya.
Di sini ada mean difference, standard error, dan nilai signya. Nah, yang akan kita gunakan itu nilai sig untuk membandingkan apakah perbedaan antara dua kelompok signifikan atau tidak. Di sini apabila nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka perbedaan rata-ratanya itu tidak signifikan. Nah, kalau nilai signya itu kurang dari 0,05, maka perbedaan rata-ratanya nilainya itu signifikan. Nah, kita lihat perbedaannya pertama 3 hari dan 4 hari. Diperoleh nilai signya itu kan 0,01. Itu kan kurang dari 0,05. Maka rata-rata nilai variabel 3 hari dan 4 hari itu signifikan. Baik, di sini kami sudah memiliki sebuah data. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi SPSS-nya. Kita klik bagian variable view. Setelah itu pada bagian variable view kita kasih namanya. Yang bagian nomor 1 kita tulis training. Sedangkan yang bagian nomor 2 kita kasih dengan tulisan nilai. Nah, selanjutnya kita ubah pada bagian labelnya. Di label pertama kita ubah dengan tulisan lama trainingnya. Habis itu yang bagian 2 kita ubah dengan nilai training. Setelah itu kita ubah value-nya dengan hasil pengkodean. 1 sama dengan 3 hari, 2 sama dengan 4 hari, dan 3 sama dengan 3 hari. Selanjutnya kita tidak perlu mengubah desimalnya, tetap angka 2 saja. Kenapa? Karena nilai dari data yang kita miliki itu di belakangnya tuh masih ada 2 angka, jadi desimalnya tetap 2. Ketika di variable view sudah selesai, kita lanjut ke bagian data view. Nah, data tersebut yang kita miliki tadi kita salin, kemudian kita tempel di data view. Setelah sudah tertempel semua seperti ini, kita langsung ke langkah-langkah uji ANOVA-nya, yaitu klik Analyze, kemudian kita klik Compare-Ments, dan klik One Way ANOVA. Setelah itu, muncul data seperti ini. Bagian nilai training, kita pindah ke kolom Dependent List. Terus, yang bagian lama trainingnya, kita pindah ke kolom faktor. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik pada bagian Option, dan centang bagian Descriptive, dan tidak lupa centang juga pada bagian Homogeneity of Variances Test. Setelah sudah tercentang semua, kita klik Continue, lalu bagian terakhir kita pilih OK. Nah, ini dia sudah muncul hasilnya. Untuk perbandingan, kita ambil pada bagian ANOVA ini. Pedoman pengambilan keputusan uji one way ANOVA. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara masing-masing training tersebut. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara masing-masing training tersebut. Berdasarkan hasil dari data studi kasus tersebut, diperoleh nilai sig 0,000 kurang dari 0,05, maka data tersebut ditolak karena ketiga kelompok tersebut rata-rata nilai tesnya berbeda. Nah, dari apa yang sudah kita ujikan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya hasil dari uji yang telah dilakukan, manajer pemasaran dapat mengambil training dengan waktu 5 hari sebagai lama waktu yang paling efektif. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami sampai selesai, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah berkontribusi dalam membuat video kali ini. Saya akhiri dan kalau memang turun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.